kemudian tas ransel dan sabun tanpa aroma sebanyak 64. tasih kados nopo mangke sumrat pun diaturaken. Tapi tadi sudah ada yang bawa kayaknya. Tas ransel dan sabun tanpa aroma dari angkatan 2023. Karonya apa Fauzan? Terima kasih banyak. Tas ini temuan terbaru dari angkatan 2019 dan 2023 dikombinasi ya, kemudian mudah-mudahan ini yang terbaik, nyaman dipakai, aman dan apa ya, dibawa kemana-mana enak, dipakai towak enak gitu ya. Tidak disita oleh askar. Dan di dalamnya insya Allah akan diisi berbagai macam bingkisan dari teman-teman alumni, ada kencur dari 2014, mudah-mudahan bermanfaat. Ini sudah menjadi tradisi, kencur ini selalu ada. Kaos kaki khusus putri dan masker khusus jamaah putra dari angkatan 2022, sprayer dan tas bertowak dari angkatan 2018 serta dari angkatan yang lain ya, bergabung jadi satu. Semua itu mudah-mudahan memudahkan, mendukung, ikut serta memudahkan penjenengan semua menunaikan ibadah haji secara baik sempurna. Amin ya rabbal alamin. Itu Bapak Ibu sekalian, yang terakhir kami perahu betul-betul senang sekali menanti kehadiran Bapak Ibu sekalian dan bergabung jadi satu keluarga besar persaudaraan Alumni Haji Ulil Absor. Bersama-sama kita insya Allah memanfaatkan wadah perahu ini untuk mempertahankan kemakmuran haji kita. Perahu di bawah KBIH Ulil Absor, KBIH Ulil Absor di bawah LPHU, PDM, PDM Kota Malang yang beliau di PDM Kabupaten. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Dari pembukaannya sudah kelihatan bahwa sambutan dan tausiah ini singkat. Kalau ingin tausiah yang lama tidak perlu di sini, tetapi tinggal buka YouTube, tulis nama M. Nur Humaydi, tinggal pilih topik apa. Pak Presidi mengatakan saya mulai jadi selebritis. Yang saya hormati para anggota pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang, hadir cukup banyak, mobil khusus Ketua BDM Senior Pak Musidi itu selain Wakil Ketua periode sekarang juga sebagai Ketua BDM Senior, Ketua dan anggota LPAU, Direktur dan seluruh jajaran pimpinan LKBIHU Ulil Absor, pimpinan LBH Mandiri, dan ketua dan pimpinan perahu, dan seluruh alumni KBIH Ulil Absor yang biasa disebut dengan U14, 15 dan seterusnya sampai 23, dan calon jemaah haji ini nanti akan menjadi tim U24. U23 kemarin sudah lewat dan sudah dikalahkan oleh Uzbekistan. Maka mudah-mudahan U24 ini akan terus eksis. Mulai hari ini pemberangkatan menuju Tanah Suci. Tim kelompok terbang yang dipimpin oleh Ibu Ika
solihati dan seluruhnya, tanpa mengurangi rasa hormat, saya tidak menyebutkan nama per nama. Seluruh yang tadi disebut oleh pembicara sebelumnya itu juga yang saya sebut, dan semua nama-nama sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Hari ini kita tentu berbahagia karena hari yang ditunggu-tunggu sudah tiba, dan keberangkatan kita juga sudah di depan mata. Tetapi tetap kita harus terus berdoa agar perjalanan ini, perjalanan suci ini, pilgrim, sacred pilgrim haji, betul-betul dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya berjalan dengan lancar. Karena ada yang sudah akan berangkat besok harinya tapi ternyata tidak bisa berangkat. Ada yang sudah di atas pesawat tapi ternyata tidak jadi dipulangkan karena dia adalah haji siluman. Jadi ikut yang lain, terus naik sampai ketemu lalu dipulangkan karena haji siluman. Karena itu tetap harus berdoa agar kita bisa menunaikan panggilan Allah yang biasa disebut juga sebagai panggilan Ibrahim. Hadirin yang dimuliakan Allah, haji itu ibadah puncak dalam ajaran Islam. Dalam beberapa hadis tidak ada perselisihan, haji itu adalah rukun Islam yang kelima. Kalau puasa dan zakat masih ada perselisihan, ada yang 4 atau 3, tetapi haji sama dengan salat dan syahadat tidak ada perdebatan. Haji adalah rukun Islam yang kelima. Berarti itu adalah yang paling puncak di dalam ajaran Islam. Dan tentu Allah SWT mensyariatkan seluruh ibadah-ibadah itu memiliki esensi, memiliki intisarinya. Kalau kita melihat haji, apa intinya? Haji itu intinya terkandung di dalam makna kata haji itu sendiri. Orang Arab mengatakan al-hajju az-ziyarah. Kalau Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Arafah adalah rukun paling penting. Tetapi orang Arab secara kebahasaan menyebut al-hajju az-ziyarah. Haji itu berkunjung. Haji itu rekreasi. Haji itu jalan-jalan. Haji itu melaku-melaku. Kalau orang Kota Malang menyebut haji itu uklam-uklam. Itulah makna haji. Maka esensi haji adalah aktivitas berziarah, berkunjung ke monumen-monumen Allah yang dalam Al-Quran disebut sebagai sya'airullah. Monumen-monumen Allah yang harus dikunjungi oleh orang-orang yang berhaji. Di antaranya ada Ka'bah, ada Safa, ada Marwah, ada Arafah, ada Mina, dan seluruh apa yang ada pada tempat-tempat itu. Itulah monumen-monumen Allah yang dalam Al-Quran disebut sebagai sya'airullah. Jadi sebagaimana ziarah-ziarah yang lain, maka aktivitas utama orang berhaji itu adalah jalan-jalan, uklam-uklam, melaku-melaku.
maka disebut sebagai ibadah fisik. Karena itu yang harus disiapkan sejak keberangkatan. Kalau sudah urusan uang sudah selesai, istitoah dalam bentuk amwal itu sudah selesai. Ini tinggal bentuk fisik istitoahnya. Tentu juga nanti akal, jangan sampai kemudian dalam perjalanan kita jadi orang linglung. Itu yang betul-betul harus dijaga. Jangan seperti orang sepuh yang berhaji atau umrah, dia bercerita, aku dimasukkan di sebuah ruang dan aku bertemu dengan malaikat yang bajunya putih-putih, ngomong yang tidak saya pahami, ngomongnya persis ngomongnya malaikat, ngomong Arab karena dia tidak ngerti. Itu adalah lift yang dimasuki bersama-sama dengan orang-orang Arab. Orang Indonesia yang tidak paham menyebut itu adalah tempat yang khusus saya naik itu bersama malaikat. Ini bisa diduga, ini jemaah haji dari mana? Pasti dari daerah asal saya. Nah, hadirin yang dipegang Allah, maka aktivitas jalan-jalan secara syar'i. Kalau kita jalan-jalan ke tempat piknik itu ya betul-betul nuzha, rekreasi. Tetapi ini adalah jalan-jalan secara syar'i dan itulah ibadah haji. Maka kesehatan menjadi penting, karena itu harus tetap dijaga. Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk apa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita untuk jalan-jalan ke monumen-monumen Allah itu? Untuk berjumpa dengan sesama manusia, bahwa kita di dunia ini tidak sendirian. Kita memiliki teman-teman sesama manusia yang lain.